Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Anissa dari kelas 6M Politeknik Keuangan Garastan. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai komputer audit latihan depresiasi aset tetap. Di soalnya diketahui umur ekonomis kelompok 1 itu 5 tahun dan kelompok 2 4 tahun. Depresiasi menggunakan metode straight line tanpa nilai residu dan tahun audit atau fiskalnya itu 2016. Di sini diketahui juga saldo ledger per 31 Desember 2016 untuk beban penyusutan kelompok 1 dan 2 dan juga akumulasi penyusutan kelompok 1 dan 2. Kemudian di datanya diketahui kelompok aset tetap, nama aset tetap, tanggal perolehan dan nilai perolehan. Nah, data ini kita copy dulu ke sheet yang baru. Ini move all copy, kemudian data, create copy dan OK. Nah, ini kita ubah namanya menjadi jawab. Nah, yang pertama kita kerjakan, kita cari dulu berapa umur ekonomisnya dari aset tetap. Sini menggunakan rumus if sama dengan if. Kalau misalnya di sini kelompoknya itu kelompok 1, berarti 5 tahun dibulankan dikali 12. Kemudian kalau di sini kelompoknya itu kelompok 2, maka 4 tahun dikali 12. Nah, kemudian nanti akan didapat berapa umur ekonomisnya. Ini kita drag ke bawah. Selanjutnya kita cari umur per 31 Desember 2016 dengan rumus yang sama dengan year. Ini pakai tahun yang ini, kemudian di lock supaya nggak berpindah, dikali 12 ditambah month pakai tanggal yang sama, kemudian di lock lagi, enter. Nah, ini kita drag ke bawah. Selanjutnya kita cari umur perolehan. Rumusnya ini sama yang G ini, cuman di sini kita menggunakan tanggal perolehan yang ada di kolom D. Sama dengan year, pakai tanggal yang perolehan ini, kemudian dikali 12 ditambah month pakai tanggal yang ini juga. Kemudian didapat umur perolehannya. Selanjutnya kita mencari umur ekonomis fiskal. Umur ekonomis fiskal ini didapat dari menyelisihkan antara G yang per 31 Desember dengan yang H umur perolehan kemudian ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena menurut fiskal itu dia telah sehari aja udah dihitung 1 bulan. Jadi itulah kenapa kita harus tambah 1. Nah, ini kan umur ekonomis fiskal yang ini lebih besar daripada umur ekonomis yang ada di sini. Ini berarti umur ekonomis fiskal ini belum disesuaikan dengan umur ekonomis yang sebenarnya. Jadi di sini kita koreksi umur ekonomis fiskal X. Kita cari mana yang lebih kecil antara umur ekonomis fiskal kolom I dengan umur ekonomis kolom F. Dengan rumus if kalau misalnya di sini I lebih besar daripada F, maka kita ambil yang lebih kecil yaitu F. Kemudian kalau enggak, kita ambil yang I. Kemudian kita drag ke bawah. Selanjutnya itu ke kolom K. Kolom K ini merupakan kolom bantu. Jadi kalau misalnya J-nya ini lebih besar daripada 12, berarti pas tahun pelaporan itu didepresiasi penuh, yaitu depresiasi 12 bulan. Itu menggunakan rumus if. Jadi sama dengan if kalau J lebih besar daripada 12, maka kita ambil yang 12 bulan. Tapi kalau enggak, kita ambil yang kolom DJ ini. Nah, udah dapat. Kemudian kita copy ke bawah. Nah, kemudian kolom selanjutnya itu sama juga kolom bantu. Jadi, kalau umur ekonomis fiskal yang ini lebih besar daripada umur ekonomis, maka kan dia udah lewat dari masa manfaatnya. Jadi, udah nggak didepresiasi lagi. Kalau udah nggak didepresiasi lagi, berarti depresiasinya 0. Sama menggunakan rumus yang if juga, sama dengan if. Kalau I lebih besar daripada F, maka kita ambil 0. Tapi kalau enggak, kita pakai angka. Untuk kolom selanjutnya, kolom M, kolom bantu, untuk menghitung berapa bulan depresiasi aset yang masa manfaatnya habis di tahun ini. Itu menggunakan
rumus if and kalau L2 ini sama dengan 0 dan I2 itu lebih besar daripada F2 dan I2 dikurang F2 itu lebih kecil daripada 12, maka 12 dikurang I2 dikurang F2. Kalau tidak, 0. Ya, nanti akan didapat berapa bulannya. Kemudian di kolom N itu adalah nanti kita cari depresiasi fiskalnya. Nah, depresiasi fiskal ini didapat dengan cara menselisihkan, dengan cara menjumlahkan antara L dan M. Kemudian di kolom O ini kita cari berapa depresiasi per bulannya. Itu dengan cara nilai perolehan dibagi dengan umur ekonomis. Kemudian kita cari berapa beban depresiasinya. Beban depresiasi ini diambil dari depresiasi per bulan dikali dengan depresiasi fiskalnya. Kemudian di drag ke bawah. Dan selanjutnya adalah kita cari akumulasi depresiasi. Nah, akumulasi depresiasi ini didapat dari depresiasi per bulan dikali dengan umur ekonomi fiskal yang X-nya ini, J2. Dapat. Nah, setelah dapat berapa beban depresiasi dan akumulasi depresiasi, kita jumlahkan duanya ini dengan menggunakan rumus sum. Sama dengan sum begitupun dengan yang akumulasi depresiasinya juga kita jumlahkan. Nah, terus kita mau cari tahu nih berapa jumlah per setiap kelompoknya, yaitu kelompok 1 dan kolom 2. Itu bebannya berapa dan akumulasinya berapa. Dengan menggunakan rumus sum if, range-nya itu merupakan kolom A yang kelompok A1 tetapnya. Terus ini kita lock supaya nggak berpindah. Kemudian kriterianya itu adalah 1. Nah, ini O-nya kita lock supaya dia nggak pindah-pindah. Kita kasih $. Kemudian sum range-nya itu adalah yang kolom P. Ini kolom depresiasinya. Karena kita mau menjumlahkan beban depresiasinya. Sudah didapat beban depresiasi per kelompoknya, begitupun dengan akumulasi depresiasi per kelompoknya. Jika dibandingkan antara jumlah yang kita hitung tadi per audit, kita bandingkan sama yang dihitung oleh perusahaan. Itu dilihat, kita bandingkan. Ini kelompok 1, kelompok 2 69 juta dan 47 juta beban depresiasinya, kita bandingkan dengan yang ini. Kelompok 1 83 juta dan kelompok 2 60 juta. Itu berbeda sama yang perhitungan audit ini. Terus yang beban depresiasinya juga berbeda, di sini 303 dan 185. Nah, dari sini kita tahu kalau misalnya ada temuan gitu, kalau beban depresiasi dan akumulasi depresiasi per audit yang kita hitung itu berbeda dengan yang perusahaan hitung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.